Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Wawan Setiawan, tentunya hanya ada di channel YouTube Vlog Wauni. Baik teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya, untuk kali ini ada yang sedikit berbeda untuk kalian. Yang biasanya saya itu ngevlog ya, sering terkenal dengan ngevlog bicara di depan kamera. Untuk kali ini saya mau belajar podcast. Apa itu podcast? Ya, semacam ngobrol-ngobrol lah dengan narasumber. Untuk kali ini di sebelah saya ada narasumber yaitu Bapak Sutikno. Beliau ini termasuk apa ya, kalau boleh dikatakan seorang pembisnis kuliner, mohon maaf ya. Beliau ini membuka kuliner yaitu mie pangsit Jakarta yang terkenal di depan BRI Kecamatan Sukodono, secara umum Kabupaten Sidoarjo. Untuk itu kita langsung ngobrol-ngobrol dengan beliau. Untuk kali ini temanya mungkin agak sedikit berbeda teman-teman, yaitu tentang keluarga harmonis, atau yang di dalam Al-Quran disampaikan yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Assalamualaikum Bapak Sutikno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Maaf, mohon izin Pak, saya bertamu di rumah Bapak. Ini dalam rangka ingin memberikan atau mengajukan beberapa pertanyaan khususnya tentang keluarga bahagia. Ngaten nggih. Untuk yang pertama, Bapak Tikno, menurut Bapak Tikno nggih, menurut panjenengan, yang dimaksud keluarga bahagia itu apa Pak? Monggo. Ya, ini keluarga bahagia versi saya Mas Wanja. Saya yakin setiap keluarga itu punya cara tersendiri untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Bagi saya, keluarga kita bahagia apabila kebutuhan dasar rumah tangga kita itu sudah tercukupi. Yang pertama ya, kebutuhan dasar rumah tangga kita ya, sudah tercukupi. seperti sandang, pangan. Kalau papan walaupun ngontrak kita nggak masalah ya. Yang penting sandang dan papan itu, pakaian dan juga kebutuhan makanan. Karena seperti istilahnya orang Jawa, masalah perut itu bisa menjadikan seseorang itu mencari jalan yang tidak benar untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, bagi yang sudah berkeluarga, amankan dulu kebutuhan dasar rumah tangga kita. Harus tercukupi, poin pertama. Tidak harus mewah, tidak harus mahal. Asalkan sudah tercukupi, itu alhamdulillah. Itu yang poin pertama. Kemudian yang kedua, kita di dalam keluarga, dengan istri kita, dengan anak kita, yang pertama kita harus bisa saling jujur. Kemudian tidak ada saling merahasiakan antara kita dengan istri kita, terutama itu. Terbuka. Contohnya HP saya password. Istri nggak tahu password. Ya, istri nggak tahu passwordnya. HP-nya istri di password, saya nggak tahu passwordnya. Disitulah awal dari ketidakbahagiaan itu bisa tercipta. Karena kita saling mencurigai. Nah, itu timbul suudzon. Bahkan kan dilarang di agama kita saling bersuudzon. Kita harus berhusnudzon billah. Oleh karena itu jangan sampai saling merahasiakan. Kemudian kita saling memperhatikan. Kita perhatikan, ternyata istriku ini supaya lebih cantik ini gimana caranya? Supaya bisa selalu bahagia, itu bagaimana caranya? Itu saya yakin setiap suami punya trik tersendiri. Itu harus kita praktekkan di keluarga kita. Seperti itu Mas Wan. Itu yang paling dasar. Berarti bisa diambil kesimpulan untuk keluarga bahagia yang pertama adalah tercukupinya kebutuhan dasar. Yang kedua saling keterbukaan, kejujuran semua keluarga. Wah, luar biasa teman-teman. Oke. Baik Pak Tikno, untuk yang kedua ini saya masih penasaran Pak Tikno ya. Mungkin setiap orang itu punya trik-trik atau cara-cara bagaimana agar keluarganya bahagia. Ini khususnya untuk istri dan anak ya. Karena ini lingkup keluarga terkecil ya. Sekarang saya ini penasaran Pak. Untuk Bapak Tikno sendiri, Bapak Sutikno sendiri, bagaimana cara untuk membahagiakan keluarga? Monggo. Setelah kita melewati begitu banyak aktivitas, begitu banyak kesibukan sehari-hari dalam rangka untuk
keluarga kita. Mohon maaf Mbak Isah ya. Karena saya sendiri juga seorang pengusaha. Banyak pikiran saya, waktu saya yang tercurahkan untuk mengembangkan usaha saya. Ini kita tidak lupa untuk menyisihkan waktu kita untuk berkumpul dengan keluarga. Berarti ada waktu khusus. Ada waktu khusus. Di saat semua anggota keluarga istilahnya libur ya, ada waktu senggang libur, ya kita mungkin bisa berkumpul bersama, entah itu keluar mencari udara yang sejuk, nggak usah jauh-jauh, di Pacet ada, di Trawas, atau di banyak sekali sekarang tempat-tempat refreshing sekitar Sidoarjo ini. Kita sempatkan untuk waktu itu untuk saling curhat, saling bersenda gurau. Saya sebagai bapak ya juga tidak selalu harus jadi orang yang dipanut untuk anak-anak saya. Tetapi saya juga butuh masukan dari anak-anak saya. Istri saya juga gitu. Enaknya kita ini di dalam keluarga itu kita jalin hubungan yang tidak kaku. Ya. Jadi slow. Anak itu bisa leluasa, nggak takut ngobrol dengan kita. Istri juga ada yang perlu dikeluh kesahkan dengan kita juga tidak takut, tidak sungkan. Itu masukan. Akhirnya kita tahu anak saya itu karakternya seperti ini. Istri saya, iya betul sekali. Disitulah kita bisa mengarahkan keluarga kita untuk bisa saling rukun, saling membahagiakan satu sama lain. Seperti itu ya. Wah luar biasa teman, ternyata dari Pak Sutikno ini punya catatan sendiri ketika kita sedang bergelut tentang usaha, karena kebetulan beliau ini usaha kuliner ya Pak ya. Kuliner mie pangsi Jakarta, kan pasti itu kan itu menyita waktu ya, pikiran, tenaga dicurahkan untuk mengembangkan usahanya. Ternyata Pak Tina ini punya resep tersendiri teman-teman, yaitu menyisakan satu waktu, mungkin bisa seminggu atau maksimal kalau nggak bisa 2 minggu untuk khusus hari keluarga. Oh seperti luar biasa. Oke. Yang ketiga Pak Tikno, ini yang mungkin pertanyaan terakhir Pak Tikno. Kita tahu dan kita juga tidak menutup mata Pak Tikno ya. Di kalangan kita ya masyarakat secara umum lah, ini kan banyak terjadi perceraian Pak, mohon maaf. Jadi terkadang umurnya masih seumur jagung, nikahnya baru saja beberapa bulan sudah bercerai. Sekarang yang mau saya tanyakan ke Bapak ya, bagaimana pandangan Bapak Tikno tentang perceraian? Monggo Pak. Ini harus ngelus dada ini soalnya. Masalahnya banyak sekali faktor penyebab perceraian di dalam keluarga, terutama keluarga-keluarga baru. Salah satu pengaruhnya adalah HP. HP itu sangat istilahnya penyebabnya paling besar adalah dari HP. Dan perceraian itu memang diperbolehkan oleh Allah, tetapi Allah membencinya. Secara hukum seperti itu. Secara kacamata Al-Quran seperti itu. Jadi Allah membolehkan, tapi membencinya. Dibenci. Iya. Dan untuk masalah perceraian itu bukan menyelesaikan masalah, terutama malah menambah masalah. Terutama bila kita sudah punya anak, ya, punya anak-anak kita masih butuh perhatian kita, butuh perhatian kedua orang tuanya, tetapi karena bercerai berpisah, pasti anak itu akan memilih ikut ayah atau ikut ibunya. Disinilah problem lagi, dan juga beban mental si anak itu ya sangat berat sekali. Oleh karena itu ya kita seperti yang saya katakan tadi di poin kedua, maka waktu khusus untuk keluarga itu harus kita luangkan. Sesibuk-sibuknya kita luangkan. Khusus untuk keluarga, saling curhat, bersenda gurau, bisa tahu istilahnya permasalahan satu sama lain, dan kita selesaikan bersama di situ, cari jalan yang terbaik. Jangan sampai terjadi akhirnya ke arah perceraian. Berarti Pak Tino ya, berarti kesimpulannya setiap permasalahan kalau kita duduk manis dengan kepala dingin, kita saling ngobrol dengan nyantai aja gitu ya.
kemudian pasti di situ Allah akan memberikan jalan Insya Allah. penyelesaian seperti itu nggih. Insya Allah. Seperti itu nggih. Berarti intinya ketika kita sudah sudah menikah, itu ketika ada masalah berusaha untuk menyelesaikan nggih. Iya. Jangan sampai mengambil langsung tergesa-gesa ke perceraian. Karena dengan perceraian itu berarti tidak menyelesaikan masalah, justru Menimbulkan masalah. ini teman-teman, pesan yang yang sangat penting untuk kita semuanya, khususnya untuk keluarga-keluarga yang barangkali ingin membina keluarganya untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, bahwa perceraian itu bukanlah untuk menyelesaikan masalah, karena banyak cara-cara untuk menyelesaikan masalah. Seperti itu nggih. Oke, terima kasih teman-teman. Barangkali itu sedikit pembicaraan 3 poin, tapi sangat sangat berbobot sekali jawaban dari Pak Tekno. Untuk itu saya mohon undur diri, mohon maaf Pak Tekno. Barangkali saya menyita waktunya, barangkali mengganggu waktunya. Yang jelas saya sini mohon izin Pak, nanti saya upload di YouTube saya. Mudah-mudahan dengan perbincangan kita itu bisa memberikan manfaat kepada teman-teman saya, atau khususnya kepada orang-orang yang melihat atau menonton YouTube saya. Oke, untuk itu saya undur diri. Mohon maaf barangkali tutur kata saya dengan Pak Tekno kurang berkenan, atau mungkin tingkah laku saya sebagai manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk itu saya undur diri. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.